Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, selamat pagi dan selamat bertemu lagi dalam renungan harian dari Paroki Santo Fransiskus Assisi Apio, edisi hari Selasa, tanggal 18 Agustus 2026, dalam masa biasa yang ke-20. Mengawali hari yang baru ini, kita hendak mendengar dan merenungkan sabda Tuhan. Marilah sebelum kita mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur karena hari ini Engkau kembali menyapa kami melalui sabda-Mu yang hendak kami dengarkan pada hari yang baru ini. Engkau mengenal segala kerinduan, perjuangan, dan keterikatan kami yang ada dalam hati kami. Bukalah hati kami agar kami mampu melihat segala sesuatu dalam terang kasih-Mu. Ajarlah kami untuk tidak diperbudak oleh harta, kekuasaan, dan keinginan duniawi, tapi semakin percaya kepada penyelenggaraan-Mu. Semoga sabda-Mu hari ini membimbing kami menuju kehidupan yang sejati bersama-Mu. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap mendengarkan. Terpujilah Engkau Bapa, Putra, dan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, sabda Tuhan yang hendak kita dengar dan kita renungkan untuk mengawali hari yang baru ini diambil dari Injil Matius pasal 19 ayat 23 sampai 30. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Matius. Yesus bersabda kepada murid-muridnya, Aku berkata kepadamu, sungguh sukar sekali bagi orang kaya untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Sekali lagi aku berkata kepadamu, lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan surga. Mendengar itu, gemparlah para murid dan berkata, Jika demikian, siapakah yang dapat diselamatkan? Yesus memandang mereka dan berkata, Bagi manusia, hal ini tidak mungkin, tetapi bagi Allah, segala sesuatu mungkin. Lalu Petrus berkata kepada Yesus, Kami ini telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikuti Engkau. Jadi apakah yang akan kami peroleh? Jawab Yesus kepada mereka, Aku berkata kepadamu, sungguh pada waktu penciptaan kembali, apabila Anak Manusia bersemayam di takhta kemuliaannya, kalian yang telah mengikuti Aku akan duduk juga di atas 12 takhta untuk menghakimi ke-12 suku Israel. Dan setiap orang yang demi namaku meninggalkan rumahnya, saudara-saudarinya, bapak atau ibunya, anak-anak atau ladangnya, akan menerima kembali 100 kali lipat dan akan memperoleh hidup yang kekal. Tetapi banyak orang yang terdahulu akan menjadi yang terakhir, dan yang terakhir akan menjadi yang terdahulu. Demikianlah sabda Tuhan. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, setiap manusia memiliki keinginan untuk hidup lebih baik. Kita ingin memiliki rumah yang layak, pekerjaan yang baik, kehidupan yang aman, dan masa depan yang terjamin. Keinginan itu bukan sesuatu yang salah.
Tuhan juga menghendaki manusia hidup dalam kebaikan dan kesejahteraan. Namun, ada sebuah pertanyaan penting yang perlu kita renungkan. Apakah apa yang kita miliki membantu kita semakin dekat dengan Tuhan dan semakin peduli kepada sesama? Atau justru membuat kita semakin jauh dari Allah? Dalam Injil hari ini, Yesus berbicara tentang bahaya kekayaan yang dapat menguasai hati manusia. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, setelah seorang muda kaya pergi dengan sedih karena tidak mampu mengikuti panggilan Yesus untuk meninggalkan segala sesuatu dan mengikutinya, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Sesungguhnya sukar sekali bagi seorang kaya untuk masuk ke dalam kerajaan surga." Perkataan Yesus ini bukan berarti bahwa semua orang kaya pasti jauh dari Allah. Kekayaan bukan dosa. Yang menjadi masalah adalah ketika kekayaan mengambil tempat yang seharusnya hanya dimiliki oleh Tuhan. Harta dapat menjadi berkat ketika digunakan untuk melayani kehidupan. Tetapi harta dapat menjadi berhala ketika manusia mulai menggantungkan seluruh harapan dan identitasnya pada apa yang dimiliki. Kadang-kadang kita tidak menyadari bahwa ada banyak hal yang dapat menjadi harta yang mengikat hati kita. Bukan hanya uang, bisa berupa jabatan, bisa berupa popularitas, bisa berupa keinginan untuk selalu dipuji, bisa berupa kenyamanan yang membuat kita tidak peduli terhadap penderitaan orang lain. Bisa juga berupa ego yang membuat kita sulit meminta maaf. Yesus mengajak kita bertanya, apa yang paling berharga dalam hidup saya? Apakah Tuhan sungguh menjadi pusat hidup saya atau hanya menjadi bagian kecil ketika saya sedang membutuhkan pertolongan? Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, ketika para murid mendengar perkataan Yesus, mereka menjadi heran dan bertanya, "Jika demikian, siapakah yang dapat diselamatkan?" Yesus menjawab, "Bagi manusia hal ini tidak mungkin, tetapi bagi Allah segala sesuatu itu mungkin." Inilah kabar sukacita bagi kita. Keselamatan bukan hasil kekuatan manusia semata. Kita tidak mampu membebaskan diri dari keterikatan kita tanpa rahmat Allah. Seringkali kita tahu apa yang baik, tetapi sulit melakukannya. Kita ingin lebih sederhana, tetapi tetap mengejar banyak hal. Kita ingin lebih dekat dengan Tuhan, tetapi waktu kita habiskan hanya untuk urusan dunia. Karena itu, kita membutuhkan Tuhan. Hanya Allah yang mampu mengubah hati manusia. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, Yesus juga memberikan janji kepada mereka yang meninggalkan segala sesuatu demi mengikutinya. Janji itu bukan berarti bahwa setiap orang harus meninggalkan keluarga dan pekerjaannya secara harfiah. Maksud Yesus adalah bahwa seseorang murid harus memiliki hati yang bebas. Bebas menggunakan apa yang dimiliki untuk kebaikan. Bebas berbagi, bebas melayani, bebas mencintai tanpa terikat oleh kepentingan pribadi. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, sabda Tuhan hari ini mengajak kita memeriksa kembali hubungan kita dengan harta dan segala sesuatu yang kita miliki. Mari kita bertanya pada diri kita masing-masing. Apakah kekayaan membuat saya semakin dekat dengan Tuhan atau semakin jauh dari Tuhan? Jika Tuhan memberikan kita berkat materi, gunakanlah untuk menjadi berkat.
Jangan biarkan rumah yang kita bangun menjadi tempat tanpa kasih. Jangan biarkan uang yang kita kumpulkan membuat kita kehilangan kepedulian. Jangan biarkan kesuksesan membuat kita lupa bahwa semua adalah anugerah Allah. Bagi mereka yang sedang berjuang dalam kekurangan, Injil hari ini juga memberikan penghiburan. Nilai hidup kita tidak ditentukan oleh jumlah harta yang kita miliki. Di hadapan Allah, orang miskin dan orang kaya sama-sama berharga. Yang Tuhan lihat bukanlah berapa banyak yang kita punya, tetapi seberapa besar hati kita terbuka kepadanya dan kepada sesama. Mari belajar hidup sederhana, bersyukur dan percaya bahwa Tuhan selalu mencukupkan kebutuhan kita. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, dunia sering mengajarkan bahwa kebahagiaan ditemukan ketika kita memiliki lebih banyak. Tetapi Yesus mengajarkan bahwa kebahagiaan sejati ditemukan ketika hati kita tidak dikuasai oleh apapun selain oleh kasih Allah. Bukan harta yang harus kita tinggalkan, tetapi keterikatan yang membuat kita melupakan Tuhan. Semoga kita memiliki hati yang bebas, bebas mencintai, bebas berbagi, dan bebas mengikuti Kristus. Sebab ketika Allah menjadi yang utama, segala sesuatu yang lain akan menemukan tempatnya yang benar. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, mari kita akhiri renungan pagi kita dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus yang penuh kasih, Engkau mengetahui segala keterikatan yang ada dalam hati kami. Kadang-kadang kami lebih percaya kepada apa yang kami miliki daripada kepada penyelenggaraanmu. Bebaskanlah hati kami dari segala sesuatu yang menjauhkan kami darimu. Ajarlah kami menggunakan berkat yang kami terima dengan bijaksana, penuh syukur dan penuh kasih kepada sesama. Semoga hidup kami tidak mencari kekayaan yang hanya sementara, tetapi mengejar harta yang kekal dalam kerajaan-Mu. Doa ini kami sampaikan kepadamu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Para saudara dan saudariku yang terkasih, selamat pagi. Tuhan memberkati kita semua.